Shalom, selamat pagi peserta Morning Devotion berdoa bagi kesejahteraan negeri. Kita bertemu kembali dan pada pagi hari ini kita percaya ada pesan Tuhan untuk kita memulai hari ini. Dan mari kita baca bersama-sama dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Peristiwa yang sangat familiar sekali, tapi mari kita belajar kembali dan kita akan mulai hari kita, hari yang baru dengan bekal firman Tuhan. Angin dan badai taat perintah Yesus. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke seberang." Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid yang berada dalam perahu itu membawa Yesus berlayar, dan perahu-perahu kecil lainnya pun menyertainya. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah orang ini?" Dengan huruf besar ya, orang. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan peserta Morning Devotion pada hari ini, kita lihat apa menjadi pesan Tuhan. Yang pertama, saat Tuhan Yesus menyertai kita, kita tidak perlu takut. Lihat di ayat yang ke-38. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Bukankah dia Elohim yang maha tahu, omniscient? Tuhan tahu ada badai, Tuhan tahu ada angin ribut, Tuhan tahu bahwa air akan masuk sedikit ke dalam perahu mereka. Perahu itu tidak terlalu kecil juga dan tidak terlalu besar. Dan saat Tuhan Yesus membawa bantal, artinya Tuhan Yesus ingin berniat untuk tidur, beristirahat, karena tahu mereka pasti akan tiba di seberang dengan selamat. Tetapi murid-murid mereka sangat ketakutan. Danau yang mereka seberangi adalah danau yang sangat besar, sangat luas dan dalam. Mereka kita tahu adalah orang-orang yang handal melaut, orang-orang yang handal menjadi nelayan. Sebenarnya bukan laut juga, tetapi karena besar sekali danau itu disebut juga Sea of Galilee. Dan mereka sangat ketakutan. Bayangkan orang-orang yang sangat berpengalaman, tanda petik, mereka sangat ketakutan karena angin dan badai itu. Dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka?" Seringkali kita sering bertingkah seperti itu. Kita berprasangka pertama, kemudian kita berkata, Tuhan tidak peduli, Tuhan ingin kami celaka. Apakah kita merasa akhir-akhir ini hidup kita seperti itu? Ada badai yang begitu kencang, ada kesulitan-kesulitan. Kita lihat ada segala lini itu kena oleh COVID, dan kita lihat sudah lebih dari 12 bulan kita menjalaninya. Tapi ketahuilah saudara, janganlah berprasangka kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada kita, anak-anaknya. Bukankah ada ayat yang berkata, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu." Tuhan memiliki rancangan atas hidup saudara, atas hidupku. Dikatakan firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Wow.
Kalau kita tahu Dia telah merancangkan segala hal dalam hidup kita, dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, maka apalagi perlu kita khawatirkan. Berhentilah berprasangka kepada Tuhan. Berprasangka buruk, berhenti. Tuhan selalu baik. Katakan, Tuhan selalu baik. Ya, Tuhan selalu baik dan akan terus baik. Dan saat kita membaca tadi Yeremia 29 ayat 11, kata mengetahui itu adalah memastikan dengan melihat. Hanya Tuhan yang bisa berkata demikian. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang saat ini menyertai kita, dan Dia pula yang sudah ada di masa depan kita. Dan Dia telah melihat untuk memastikan bahwa rancangan yang telah dirancangkan, yaitu rancangan damai sejahtera atas hidup kita. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Rancangannya pasti digenapinya. Saudara juga ingat juga ayat firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari Elohim tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan sukses. Kata sukses itu dalam terjemahan lainnya adalah to push forward. Firman Tuhan akan mendorong kita untuk maju, untuk membuat kita alami progres, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Karena itu saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Ada badai, ada goncangan dalam hidup kita, ya. Tapi ketahuilah ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bersama Yesus kita pasti selamat, ujung-ujungnya selamat. Berikutnya, Dia pun bangun ayat 39 dan menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh. Saudara, dikatakan oleh Injil Markus dengan detail sekali, Dia pun bangun. Perhatikan, Tuhan Yesus sudah berniat untuk tidur, ada bantal yang disiapkan atau dibawa. Tuhan Yesus tahu mereka akan tiba di seberang, sekencang apapun badai itu. Tapi karena murid-murid takut dan murid-murid berseru, maka Dia pun bangun. Tuhan Yesus bangun bukan untuk meresponi badai itu, tapi untuk meresponi seruan dari murid-muridnya. Saudara, sekeras apapun badai yang kita alami, seberapa kencang suara yang mungkin ada dalam benak kita, dalam hati kita, kata-kata gelisah, pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, ketahuilah saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan dengar kita. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara mungkin merasa, sulit sekali hidup ini, berseru kepada Yesus. Karena yang berseru, yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakan. Amin. Berikutnya, lalu Dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini berhentilah untuk takut dan teruslah percaya. Jangan khawatir. Mungkin banyak orang berkata itu manusiawi, tapi hidup dalam kekhawatiran jadi gaya hidup, itu sebenarnya kita sedang berlaku sombong pada Tuhan. Karena orang yang khawatir, dia berpikir rancangannya harus jadi, tanpa dia berkata rancangan Tuhan lah yang harus jadi, rancangan Tuhan yang terjadi. Orang yang khawatir adalah orang yang sombong. Kita tidak mau jadi orang sombong, bukan? Kita mau percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu terbaik dan pasti lebih baik dari rancangan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang mempedulikanmu. Tuhan peduli kepada kita semua. Dan kata serahkan dalam bahasa Gerikanya adalah eperipto. Eperipto itu juga berarti lempar, buang, cast. Tentu kata lempar, buang kita gunakan untuk sesuatu yang perlu kita singkirkan, sesuatu yang gak kita perlukan lagi. Saya ingat waktu saya kecil, karena ada tulisan kalau buang sampah akan didenda sekian, saya makan langsat di mobil,
saya tidak mau buang sembarangan, saya taruh di kantong celana saya. Sampai tiba di rumah ada tempat sampah, saya buang. Basah semua akhirnya di kantong ini. Saudara, padahal saya seharusnya bisa buang, cari plastik, taruh. Nanti ada tempat sampah baru saya buang. Saya memilih untuk simpan, untuk beberapa saat lamanya. Saudara, seringkali kita berbuat seperti itu. Kita pikir nanti saja, biarkan saya di dalamnya dulu, biarkan saya feel it first. Saudara, kita nggak perlu feel, kita nggak perlu entertain hal-hal yang sedang membuat kita khawatir. Singkirkan itu, eperipto, cast it off, buang, lempar saja. Nggak perlu kita pegang, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang perkasa itu tidak pernah tinggalkan kita. Hari ini saat kita memulai hari bersama-sama, mari kita imani firman Tuhan ini. Tuhan selalu beserta kita. Jangan khawatir, kita pasti akan sampai kepada tujuan. Rancangannya yang penuh pengharapan. Ingat, surga itu sudah jadi rumah kita. Pada akhirnya kita pasti ke surga. Saat kita masih di muka bumi ini, ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan apapun sedang kita doakan, ada masa depan pengharapan yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Berhenti berprasangka, karena Dia selalu baik buat kita semua. Dan terakhir adalah, jangan takut, tetaplah percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya firman-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Kami akan terus percaya. Kami mau berhenti khawatir. Kami buang hal-hal yang tidak perlu. Kami berhenti untuk entertain dalam benak kami hal-hal yang tidak perlu kami pikirkan. Yang kami mau pikirkan adalah merenungkan firman Tuhan, dan kami berjalan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.